Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Irsyad Amirullah Maulana, Robiatul Adawiyah, dan Novita Sitaningrum. Kami akan mempresentasikan yang berjudul Hak dan Kewajiban Suami Istri. Peta konsep: A. Pengertian hak dan kewajiban suami istri. B. Hak dan kewajiban suami istri secara umum. C. Hak dan kewajiban suami istri menurut UU Perkawinan. D. Hak dan kewajiban suami istri menurut kompilasi hukum Islam. A. Pengertian hak dan kewajiban suami istri. Hak merupakan wewenang yang dimiliki individu atau kelompok untuk menuntut sesuatu yang dikehendakinya sesuai hukum yang berlaku. Sedangkan kewajiban merupakan apa yang harus dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam KBBI, hak diartikan sebagai benar, milik, kepunyaan, wewenang. Sedangkan kewajiban dalam KBBI diartikan sebagai sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. B. Hak dan kewajiban suami istri secara umum. Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud akan sesuai dengan tuntunan agama, yaitu sakinah, mawadah, dan warohmah. 1. Hak dan kewajiban bersama. A. Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, saling setia, dan saling memberi bantuan lahir dan batin. B. Suami istri wajib memikul kewajiban yang luhur untuk membina dan menegakkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin. C. Suami istri mempunyai kewajiban mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan. D. Suami istri wajib menjaga kehormatan masing-masing. E. Suami istri dihalalkan saling bergaul menghalalkan hubungan seksual. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk selanjutnya adalah hak dan kewajiban suami istri menurut Undang-Undang Perkawinan. Di Indonesia, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari adanya suatu perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam pasal 30 sampai pasal 34. Pasal 30 Undang-Undang Perkawinan merupakan prolog bagi pasal 32. Undang-undang ini menyatakan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Oleh karena itu, mereka, suami istri, harus mempunyai tempat kediaman yang tetap yang ditentukan bersama. Di samping itu, mereka harus saling mencintai, menghormati, dan saling memberi bantuan secara lahir dan batin. Suami sebagai kepala rumah tangga melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuan sang suami. Demikian pula istri, dia wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Kemudian, apabila ada salah satu dari keduanya melalaikan kewajibannya, mereka dapat menuntut ke pengadilan di wilayah mereka berdomisili. Hal ini sesuai dengan pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Perkawinan. Pada pasal 33 dan 34 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Sedangkan dalam pasal 34 ditegaskan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing, dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Kewajiban suami dalam pasal 34 menegaskan bahwa wajib melindungi istri dan keluarganya, yaitu memberikan rasa aman dan nyaman, serta istri wajib mengurus urusan rumah tangga sebaik mungkin. Jika keduanya melakukan sesuatu yang akibatnya melalaikan kewajibannya, maka baik istri atau suaminya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Di sini saya akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu hak dan kewajiban suami istri menurut kompilasi hukum Islam. Dalam kompilasi hukum Islam mengatur hak dan kewajiban suami istri terdapat dalam bab 7 pasal 77 sampai dengan pasal 84. Antara lain, pasal 77 KHI menyatakan bahwa yang pertama,
Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Kedua, suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin antara yang satu dengan yang lain. Ketiga, suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya. Keempat, suami istri wajib memelihara kehormatannya. Yang kelima, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Adapun pasal 78 KHI menjelaskan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang sah dan rumah kediaman yang dimaksud oleh ayat 1 ditentukan oleh suami istri bersama. Pasal 79 KHI yang mengatur tentang kedudukan suami istri yaitu 1. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. 2. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat. 3. Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum. Pasal 80 KHI menjelaskan tentang kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya, yaitu pertama, suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya. Akan tetapi, mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting diputuskan oleh suami istri bersama. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Kedua, suami wajib memberikan pendidikan dan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. Ketiga, sesuai dengan penghasilan, suami menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi anak dan istri, dan biaya pendidikan anak. Pasal 81 KHI menjelaskan tentang tempat kediaman yang menyatakan, pertama, suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa iddah. Kedua, tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan atau dalam iddah talak atau iddah wafat. Ketiga, tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Dalam pasal 82 KHI menerangkan tentang kewajiban suami yang beristri lebih dari seorang, yaitu pertama, suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan. Yang kedua, dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman. Pasal 83 KHI menjelaskan tentang kewajiban istri terhadap suaminya, yaitu pertama, kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Kedua, istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Kemudian pasal 84 menjelaskan tentang kewajiban istri terhadap suaminya, yaitu yang pertama, istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban. Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat 1, kecuali dengan alasan yang sah. Yang kedua, selama istri dalam keadaan nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat 4 huruf A dan B tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya. Yang ketiga, kewajiban suami tersebut pada ayat 2 di atas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz.
Dan yang keempat, ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.